Ayatnya sudah kubacakan kepada Anda tadi kan. Tadi tadi bro bilang wafat itu bukan berarti mati tapi tidur. Iya, betul? Bung, di dalam ayat Maryam, surah Maryam ayat 33 itu tidak berfokus pada kata wafat. Berfokusnya pada dibangkitkan hidup kembali. Wa yauma ub'atsu hayya. Mana yang benar ini Bang Juma? Apakah wafat atau kayak seperti tidur? Tadi narasi Anda begitu. Makanya gini, pasang. Tapi bagaimana ya? Kamu punya otak berfungsi cuma 0,2, jadi narasi Anda begitu, susah gitu loh. Dengarkan saya. Dengar. Otakmu itu cuma 0,2%. Bagaimana bisa saya menjelaskan Al-Quran sementara otakmu nggak muat penjelasan Quran? Gimana itu? Gimana ini? Seibarat saya sedang menjelaskan tentang komponen kapal selam ke anak TK, itu gimana itu? Saya minta pengakuanmu dulu. Anda tadi menyampaikan bahwa wafat itu bukan berarti meninggal, tetapi seperti tidur. Kamu baca surah Al-An'am ayat 60. Baca aja terjemahannya karena kapasitas otak nggak sampai. Apa bedanya dengan Maryam? Iya, kamu baca dulu dong, biar otakmu itu bisa sedikit ada masukan oksigen gitu. Oke. Berapa, Bro? Al-An'am ayat 60. Al-An'am 30. Oke, saya baca. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Pikir tadi 30. Itu ku bilang Bang, otak kapasitasnya rendah. Tenang, susah. Kita tinggal uji aja lah mana yang. Iya susah. Anda ingin melarikan, ingin menyembunyikan identitas Kristen yang menyembah makhluk dengan membawa Nabi Isa kan lucu. Kita uji aja, tinggal uji aja, nggak usah. Apa yang mau Anda uji? Sementara Yesus manusia, kenapa mengujinya ke Nabi Isa? Temanya Kristen anti Tuhan, larinya ke Nabi Isa. Licik ya, ini. Tadi kan Anda pengikut setan. Kalau Tuhan itu tidak. Pengikut iblis itu memang licik. Apa hubungannya dengan Nabi Isa? Aku bilang, apakah Anda itu menyembah Nabi Isa? Tidak. Yang Anda sembah itu Yesus. Ini makanya saya katakan Anda anti Tuhan. Surah Al-An'am 60, Bro. Anda kalau masih ngotot di sini saya turunkan ya. Ya, gimana itu? Saya turunkan. Nggak ada hubungannya. Nabi Isa dengan Yesus yang Anda sembah itu nggak ada hubungannya dengan materi yang Anda bawa ini. Saya menunjukkan Al-Quran surah Al-An'am untuk membuktikan bahwa wafat itu bisa diartikan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum. Itu wafat tuh. Diartikan tidur. Jangan main turunkan lah. Aku nggak suka dengan orang tulul, berdiskusi dengan orang tulul. Saya turunkan. Aku nggak ada waktu untuk orang tulul. Kalau Anda ngotot, saya turunkan. Anda bahas Yesus, kenapa Anda bahas Yesus yang Anda sembah itu? Kenapa? Sekarang kita beralih kepada Tuhan Yesus, betul? Ya iyalah, kan itu temanya. Nggak ada hubungannya itu. Gini, tadi Bang Zuma bilang bahwa Tuhan itu berasal dari surga. Kok Tuhan berasal? Tuhan berasal? Dari mana Anda dapat ilmu Tuhan berasal? Tapi narasi awalnya tadi itu Tuhan Anda. Tuhan Anda itu berasal dari suku Yehuda. Itu Tuhan Anda. Bukti bahwa Tuhan Anda itu bukan Tuhan. Sembahan Anda itu bukan Tuhan. Gitu loh. Bung Zuma percaya nggak ada surga? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Temanya itu Kristen anti Tuhan. Maka Anda harus kemudian
antitesis, membuktikan Yesus itu Tuhan, kok larinya ke surga. Apa sih? Maksudnya begini bro, saya kan menanyakan itu karena tadi mengawali narasi Anda tadi bahwa Tuhan itu dari surga, dari langit. Dari gitu kan. mana Tuhan itu dari surga, dari langit? Berarti Alamak. narasi Anda awal tadi salah. Tuhan Narasi- itu pencipta alam semesta. Ente yang mengatakan Tuhanmu dari surga. Kok jadinya tuduh ke saya? Tuhan kok berasal? Tuhannya Kristen itu berasal dari suku Yehuda. Hah? Ngerti? Oke. Nah, makanya aku bilang kamu itu anti Tuhan karena kau menuhankan manusia yang berasal dari suku Yehuda. Masa sampai gitu aja nggak paham sih? Oke. Begini Bang Juma. Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu Kenapa? bagimu. Nah sekarang bagi Yesus Tuhan itu yang mana? Jelas kalau Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan kitab-kitab para nabi. Itu imanmu. Yang saya tanya Yesusnya Tuhan itu yang mana? Ini ku bilang kan otakmu itu cuma 0,2% aja otakmu kawan. Yesus itu mengajarkan Tuhan itu Jangan yang framing mana? dulu lah, belum ada uji udah main framing, gimana sih itu? Nah perlu diuji. Pokoknya Kristen itu anti Tuhan titik. Ya itu kan main framing kan? Lah Yesus Belum bertuhan atau diuji tidak? udah main framing. Mari kita uji. Yesus bertuhan atau tidak? Oke. Di dalam diri Yesus itu ada dua natur, bro. Nah, itu ilmu dari mana? Ya kan berdasarkan dasar kitab suci lah. Dari mana? Dasarnya itu dari mana Anda mengatakan Yesus punya dua natur? Siapa yang ngajarin? Oke. Bang Zuma ada Alkitab di situ enggak? Saya tanya, siapa yang ngajarin dua natur? Itu Yesus? Alkitab. Yesus atau penulis kitab? Alkitab. Yesus atau penulis Bible? Alkitab firman Tuhan. Yesus yang mengajarkan dirinya dua natur atau pengarang Bible? Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya, silakan. Oke. 2 Kolose 2. Itu Paulus punya itu, cuplis. Fred. Udah kamu turun, kamu turun. Bang. Kamu turun, Bang. Kamu turun. Kamu turun nih atau gimana nih? Nah. Kok terguncang masih sih? mau bertanya. Bukan terguncang. Yang saya tanya Yesus, tapi kau melakukan kebohongan mengatakan Kolose. Loh, terus gimana? Itu kan firman Tuhan. Kolose itu karangan Paulus. Saya tidak butuh itu, yang saya tanya Yesusnya. Loh, itu data, bro. Data nenekmu peang. Saya ngerti, itu datamu, datanya Karisteng yang anti Tuhan. Kan saya sudah bilang temaku Kristen anti Tuhan. Ternyata Anda mengatakan Yesus Tuhan berdasarkan surat Paulus. Selesai kan? Berarti Anda mempertuhankan Yesus karena didoktrin dan didogma dan dipatolotoloi sama Paulus. Nah, Anda ini pengikut Paulus. Nah, kalau Anda berbicara itu udah beda tema lagi, bro. Beda tema. Saya Beda ingin tema. bukti. Saya ingin bukti kalau Yesus itu Tuhan. Loh, kan supaya data kan supaya saya tidak salah tema kalau Kristen itu anti Tuhan. Ternyata kau mengatakan Yesus itu Tuhan, dan saya minta siapa yang mengatakan itu? Anda mengatakan Yesus. Begitu saya minta pengakuan Yesus, kamu tunjukkan pengakuan Paulus. Sakit ente ini. Loh, itu memang itu kan yang diwahyukan Tuhan bagi para nabi, karena dia yang memilih para nabi itu memberitakan firman. Udahlah Bang. Udah. Anda terguncang kalau dikasih data. Udah. Yang mengajarkan Kolose siapa? Hah? Yang mengajarkan? Yang menulis? Iya, yang mengajarkan Kolose. Kalau yang mengajarkan ya semua orang percaya. Kalau yang menulis ya mulai hanya error Paulus. kan. Tengoklah. Yang mengajarkan sama yang menulis. Lihatlah itu beda, teman-teman bro. ya. Lihatlah teman-teman ya. Lihatlah teman-teman kan. Loh, sekarang bro, Bang Zuma mengajar lihatlah kan teman-teman. Lihat. Kan yang lain juga, ustaz yang lain juga mengajar Ini Al-Quran. kenapa Yesus dijadikan Apakah anak Zuma- tiri? apakah Kenapa? Zuma menulis Al-Quran? Kenapa Yesus didiamkan? Kenapa Yesus ini hanya seperti apa? Seperti patung yang dipasang-pasang untuk jadi Tuhan. Kenapa Jangan bukan Yesus kemana-mana sendiri yang dulu. mengatakan itu?
Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu? Kenapa? Kenapa harus orang lain yang Yesus sendiri tidak kenal? Kenapa? Jawab saya. Jangan kemana-mana dulu, bro. Iya, saya tidak kemana-mana. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan pengajaran Kolose. Nah, Kolose itu suratnya Paulus. Yang saya minta bukan pengakuan Paulus, yang saya minta pengakuan Yesus. Tuhan itu wajib hukumnya mengaku dirinya Tuhan. Kalau Yesus tidak pernah mengaku Tuhan dan hanya dituhankan berdasarkan pengakuan Paulus, berarti Paulus ini siapa? oke. Hah? Oke. Bang Zuma mau seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bang Zuma mau data seperti itu? Otak kalau cuma 0,2%, Oke. usah Bang belagu. Zuma buka Lukas 4:12. Oke, saya buka. Saya ikuti maumu. Ya. Ikutilah mau sesekali, jangan saya ikutin maunya Bang Zuma. Iya, oke. Saya ikutin. Jangan engkau mencobai Tuhan. Ini iblis yang dicobai, iblis di sini yang tertulis atau yang mana? Oke. Di sini Baik. ada dua oknum, ada berapa oknum, bro? Di sini ada berapa oknum, bro? Kacau. Ini iblis sedang ingin mencobai Tuhan atau mencobai Yesus? Pelan-pelan kita Ya. melihat dulu Ya. narasi ini berapa tokohnya, apa yang dibicarakan di sana. Kita itu pelan-pelan. Iya, otakmu itu 0,2%. Saya sudah tahu tujuanmu, kamu baru mau mikir, itu pun tidak sampai. Bukan baru mikir, bro. Di sini ada berapa oknum, bro? Dua. Oke, dua. Yesus dan Yesus dan kan? iblis. Iya. Oke. Yang dicobai siapa di sini, bro? Yang dicobai itu firman Tuhan yang tertulis. Oke, firman Tuhan Yesus. Yang Dasar penyesat. gimana Kuciluk. sih? Kan yang dicoba di sini Udah, kan kamu turun, Yesus, kan? kamu turun. Kamu nggak level dengan saya, Bung. Ya Kamu ampun, main turun sembarang. nggak. Kamu nggak bisa diskusi dengan sehat. Otakmu masih Loh, kan kita main 0,2%. akal ini, bukan memakai nalar. Yang mau dicobai di situ siapa? Yang tertulis atau yang bukan tertulis? Iblis yang mengatakan, jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yang mau dicobai itu adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Mazmur. Tuyul, udah kau turun. Kamu turun. Jangan Kamu main level. turun lah. Enggak. Gimana sih? Kita Nggak. kan, saya memberikan data saya. Kamu ke gereja sana, kamu jilat pantat pendeta, dah selesai. Mending saya bernyanyi daripada saya diskusi sama orang yang otaknya nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otak nol. Inilah mau akhi, dogma itu benar-benar membuat mereka itu bodoh. Ketika Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, itu bukan maksudnya jangan mencobai aku, bukan itu. Maksudnya Yesus itu jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Karena di dalam Mazmur 91 kita baca dari 11-12, di situ dikatakan bahwa Yesus itu tidak akan mendapatkan celaka. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu maksudnya. Jadi kalau iblis minta bukti apakah benar Yesus itu kalau jatuh dari bumbungan bait Allah itu mampus atau tidak, kalau dia anak Allah seharusnya dia nggak mati karena ada janji itu. Nah, itu ingin pembuktian. Jadi yang ingin dibuktikan oleh iblis adalah janji Tuhan. Benar yang dikatakan Akhi Zuma tadi, itu yang dicobai adalah janji Tuhan. Sehingga wajar ketika Yesus mengutip dari kitab Ulangan 6 itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya apa? Jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Bukan begitu, Akhi? Lanjut. Iya, betul. Betul itu. Bahkan kalau kita lihat dari kitabnya sendiri di Yakobus 1 ya, ini surat Paulus ini pada jemaat Yakobus. Allah itu tidak dapat dicobai oleh kejahatan dan tidak mencobai siapapun. Itu dalil kitabnya mereka. Jadi iblisnya kan tahu tuh bahwa ada tertulis di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan akan menjaga anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Allah akan menjaga itu. Dan Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya, hamba-hambanya ini
untuk dicobai atau untuk dicelakai oleh manusia. Nah, iblis datang. Benarkah Yesus ini adalah hamba Tuhan yang suci? Sebab ada tertulis. Yesus mengatakan, dia mengutip Ulangan 6 tadi. Betul. Jangan kau mencobai Allahmu. Maksudnya, jangan kau mencobai kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Oke? Jadi, masih tetap Kristen anti Tuhan. Tuhan di sini adalah pencipta alam semesta. Karena Kristen terbukti mentuhankan ciptaan bernama Yesus. Oke, silakan teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan minta permintaan. Ini yang saya lihat ini Islam semua ini. Mau ngapain ke atas, Bang? Kira-kira mau ngapain ini teman-teman Muslim? Mau jadi narasumber? Oke, kita naikkan. Kalau mau jadi narasumber kita naikkan satu-satu ya. Habis itu kita naikkan Kristen untuk Anda teman diskusi. Bismillah. Bos. Ya, silakan Bang. Rambos, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Rambos. Aduh, nggak ada suaranya. Nah, ini minta naik terus di atas jadi berhalang, ngapain Bang? Ngomong dong. Yaudah, turunin nahi, nggak ada suaranya. Kasih saya moderator. Biar saya apakan. Tunggu moderator. Oke, sip. Oke Rambos, Anda dipanggil tidak ada respon, mohon maaf Anda turun. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Wih, 20 orang permintaan nih. Ini mana yang Kristen, coba dong tapping yang Kristen. Banyak banget nih. Mana yang Kristen nih? Coba tapping yang Kristen, coba. Mana ini ya? Coba ini. Iya, selamat siang. Ini Kristen nih. Selamat siang Bang Sam. Kristen Bang Sam? Oh, Kristen. Dari sekte apa? Protestan, Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Silakan Akhi Juma. Iya. Oke. Iya, gimana Bang? Baik. Abang mau bertanya apa saya mau bertanya? Tema saya tuh Bang. Pasti cakrawala berpikir Anda itu kemudian menyangga pernyataan dari tema ini. Untuk itu, tolong Anda buktikan kepada kami bahwa Yesus itu bukan manusia. Oke, baik. Yesus bukan manusia. Dalam kodrat ilahinya dia bukan manusia, tetapi dalam jasmani dia adalah manusia. Gimana itu maksudnya? Oke. Maksudnya manusia yang dilantik jadi Tuhan gitu Bang? Karena Kalau Tuhan itu Tuhan menjadi manusia, apa tidak bisa karena kemahakuasaannya? Oh, tidak Kalau bisa. apakah manusia punya Nggak kuasa? bisa, nggak bisa Kan Tuhan tentu jadi tidak. manusia, nggak bisa. Terus kemahakuasaan Allah di mana? Tetap Terbatas kekal, dong. tetap kekal, tidak bisa berkurang, apalagi hilang. Makanya dia tidak bisa jadi makhluk. Berarti kemahakuasaan Allah terbatas. Kalau Allah bisa menjadi manusia. Justru karena dia tidak terbatas kemahakuasaannya, selamanya dia maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Apa salahnya? Loh, salah dong. Salah dong. Karena ketika saudara, karena ketika Tuhan menjadi manusia, itu hilang kemahakuasaannya. Tuhan tidak pernah menjadi manusia, tetapi Firman yang telah menjadi manusia. Apalagi ini, apalagi tadi katanya Tuhan, sekarang lari Firman lagi. Kalau Firman jadi manusia, ya Firman semuanya menjadi manusia. Matius 4 nomor 4. Semua manusia itu adalah Firman. Oke, baik. Iya. Kalau Firman yang telah menjadi buku kemahakuasaan Allah bisa nggak? Kalau
firman perkataan Tuhan disalin masuk ke dalam buku, tak masalah. Seperti saya mengucapkan mendikte, kemudian murid-murid saya menulis di buku, tak masalah. Ini masalahnya yang mendikte, yang berucap, yang jadi manusia. Gimana itu? Jadi Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia, sedangkan Anda menyembah manusia, berarti Anda anti Tuhan, kan gitu poinnya. Kita menyembah manusia bukan dalam artinya menyembah dalam fisik jasadnya, tetapi di dalam keilahian. Ya itu kan iman, itu kan iman Anda. Tapi faktanya yang Anda sembah itu manusia, mau kayak mana? Yesus itu manusia, mau kayak mana? Bukan dalam sisi kemanusiaannya kita menyembah dia, tetapi di dalam ajaran dan kebenaran dia, yang itulah kita sembah. Iya sama aja, itu kan cuman mulut aja yang ngomong kayak gitu, tapi faktanya yang Anda sembah itu manusia bernama Yesus. Anda kan tinggal nambah-nambahin aja. Bukan kemanusiaan yang kami sembah, tapi yang kami sembah adalah keilahian. Ya itu kan tambahan-tambahan Anda saja. Tapi pada faktanya yang Anda sembah itu manusia. Sekarang Anda buktikan dulu. Coba saudaraku, Anda buktikan kepada kami. Ya bagus. Kalau bicara mengenai iman udah selesai. Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan karena iman Kristen menyembah manusia. Selesai kan? Kami tidak menyembah manusia, Bang Suma. Yesus manusia, saudaraku. Anda mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Sampai kapanpun dia tetap seperti manusia. Kata Yesus kepada kalian, kepada kita semua ya, pada zaman dia datang ke dalam Yesus tidak pernah berkata kepada kita jangan ngadi-ngadi. Inilah kalian selalu offside. Yesus hanya berkata kepada muridnya Bani Israel, jangan ditambah-tambahin. Iya, baik Bang Suma, aku mau katakan buat Bang Suma, Yesus berkata, "Jikalau engkau tidak percaya kepada aku, percaya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itulah yang dikerjakan oleh Yesus, itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Nah, siapa yang memerintahkan dia untuk melakukan itu? Yang memerintahkan dia, Bapa yang memberi kuasa kepada dia sebelumnya. Bagus, selesai kan? Berarti Yesus itu adalah manusia yang diberi kekuatan untuk melakukan itu. Contoh, Lukas 5 nomor 17. Pada suatu hari ketika Yesus, sabar dulu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Mana ada Tuhan kayak begini? Dia itu hanya makhluk utusan, duta. Dia nabi yang diutus oleh Tuhan, di mana Tuhan melakukan mukjizat melalui perantaraan dia. Maka dia bukanlah Tuhan, dia hanya manusia yang berstatus nabi. Itu loh. Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan karena menuhankan utusan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus. Dia adalah perantara antara Tuhan dan manusia, di mana dia dibekali kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Dia hanya perantara kok jadi Tuhan. Gimana sih abang ini? Kamu mesti tahu Bang Suma. Kamu mesti tahu apa itu ketuhanannya, apa itu Tuhan. Ya apa itu Tuhan Bang? Ya, iya. Tuhan itu adalah yang diurapi. Tuhan itu otoritas tertinggi. Bang, Tuhan itu otoritas tertinggi Bang. Tuhan itu gelar Bang. Tuhan ini salah satu gelar Bang. Saya sebutkan gelar Bang. Kata Tuhan memang adalah gelar yang dipakai Yesus sebagai otoritas tertinggi yang ada kodrat ilahinya itu Bang. Bagian dari Sang Pencipta itu Bang. Saudara, kalau Anda berbicara Tuhan itu adalah yang diurapi, Tuhan mengatakan begini di dalam Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengganggu orang-orang yang kuurapi. Berarti yang diurapi banyak. Bukan cuma Yesus, jangan kau ganggu. Tidak boleh diganggu Yesus itu. Iya, boleh otoritas dibunuh. tertinggi Bang, makanya disebut Tuhan yang adalah hakikatnya Bapa itu yang berada di bumi. Anda melantiknya Tuhan, oke, itu Anda. Makanya saya katakan Anda anti Tuhan karena Anda melantik manusia yang adalah Mesias yang diurapi sebagai Tuhan. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Dia bukan makhluk. Yesus makhluk. Dia manusia biasa dia. Dia mampu melakukan sesuatu itu karena dia adalah manusia pilihan. Sama seperti Nabi Musa. Dia manusia pilihan. Tetapi bukan mereka itu Tuhan Bang.
Makanya saya katakan agama Kristen itu adalah agama anti Tuhan, karena mereka menuhankan makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Bang, dalam wujud dia sebagai manusia, dia memang kemanusiaannya dia, wujudnya dia nyata di tengah-tengah dunia, Bang. Tetapi dalam proses dia keilahian dia itu adalah bagian daripada Tuhan itu, Bang. Bagaimana Anda mengatakan dia ilahi sementara dia manusia? Otoritas tertinggi dia adalah ilahi daripada Bapa itu, Bang. Di mana Anda mengatakan? Firman Apa ada dalam diri Bapa itu apa yang membuat Anda mendudukkan Yesus itu memiliki keilahian? Apanya? Dari aspek mananya? Kuasanya di tengah-tengah dunia, Bang. Kuasa apa itu? Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan Alamak, tadi saya sudah bacakan dalilnya kepada Anda. Pun sendiri bangkit dari antara orang mati. Lukas 15 nomor 7. Oke. Orang-orang yang sakit yang berasal dari desa Galilea dan juga di Yudea dan Yerusalem, dia menyembuhkan orang-orang sakit melalui kuasa Tuhan yang menyertai dirinya. Bolehkah saya bertanya, Bang Suma? Ada seorang tabib, ada seorang dokter mampu mengobati obat jantung, Anda tuhankan. Boleh saya bertanya, Padahal Bang bukan Suma? dia yang menyembuhkan. Alamak. Boleh saya bertanya, apakah ada manusia yang berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya? Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 31. Ali Imran mengatakan bahwa Isa putar Maryam, iya kan? Bukan gitu ayat bunyinya. Bukan, Bang. Bukan. Perintah Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai Nabiku Muhammad, Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada manusia, barang siapa yang ingin selamat, ikutlah denganmu. Tuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 15-16, barang siapa yang mengikuti beliau maka dia menuju kepada jalan keselamatan. Boleh saya bertanya? Ya kan sudah tadi barusan. Masih kurang. Iya. Oke, boleh membuktikan datanya, Bang? Biar aku lihat, biar aku tahu di sini datanya. Silakan. Datanya gimana, Bang? Silakan. Bahwa Muhammad itu jalan dan kebenaran. Al-Quran mengatakan itu, Bang. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah memberi petunjuk. Sendiri yang berkata, Bang. Maksudnya Muhammad sendiri yang berkata di mana ayatnya bahwa dialah jalan, akulah jalan dan kebenaran. Jaminlah aku 6 perkara maka aku akan jamin engkau surga. Saya tanya, Bang, di mana perkataan itu? Ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminlah aku. Tidak pernah Muhammad berkata bahwa sampai di mana materi pelajaran Anda tentang Islam?